firman dari Yesus dikira karangan Paulus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS dari Gereja Allah Gaifu. Betapa Paulus dibenci di sini. Orang-orang seperti Don Kitan bin Otak Udang, ya, Yum Tongos bin Maskeran, Felix Sialu bin Bopengan, termasuk para ngustad gadungan seperti Ngustad Waifi, Ngustad P.I. Peang, termasuk Ngustad Maulana Mau Bentar, ya. Mereka sangat membenci Paulus. Paulus itu bikin ajaran sendiri katanya. Padahal semua yang ditulis oleh Paulus firman dari Yesus Allah. Di dalam kisah 9 ayat 15, Yesus berkata, Paulus ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan tentang namaku, ya. Ya, seperti itu. Lalu karena ini kok kelihatannya Paulus ini aneh-aneh gitu ya firmannya, lalu dikira itu cuman karangannya Paulus. Berikut beberapa bagian yang akan saya sebutkan, setidaknya ada 15, nanti dibaca di description. 1. Roma 16 ayat 7. Semua rasul itu Kristen. Wah, ini kelompok Katolik, kelompok Protestan, terutama Ortodoks, semua membenci Paulus. Lah kalau gitu Santo nggak ada dong. Memang nggak ada Santo. Santo itu rasul palsu. Gara-gara Roma 16 ayat 7, semua rasul itu Kristen, maka Paulus dibenci. Ah, itu kan karangannya Paulus katanya. Contoh lain, Roma 9 ayat 5. Yesus itu Allah, ya. Mesias adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Selama ini kan orang mengatakan Mesias itu Kristus, artinya yang diurapi itu kan waktu jadi manusia. Itu karangannya Paulus katanya. Contoh lain misalnya masih di kitab Roma, ya. Roma 16 ayat 25, 26, 27. Itu cuman Paulus yang bisa menjelaskan tentang era kekekalan Allah. Ya, Yesus Kristus satu-satunya Allah penuh hikmat itu. Contoh lain misalnya Roma 5 ayat 12 dan 14. Hanya Paulus yang diberi firman tentang dosa yang diwariskan. Lalu dipikirnya itu cuman karangannya Paulus. Ya, contoh lain misalnya habis kitab Roma itu apa? Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Paulus menulis kematian Tuhan. Ya, mosok Tuhan mati katanya. Lah nanti kebangkitan Tuhan kan ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Contoh lain misalnya 1 Korintus 8 ayat 6. Satu-satunya Tuhan Allah itu Yesus Kristus. Itu kan kata Paulus katanya. Ya, itu ya. Contoh lain masih 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56. Cuman Paulus yang bisa menjelaskan Yesus mati di salib itu mengalahkan dua kuasa dosa, yaitu maut dan sengat maut atau racun maut. Lanjut Ibrani 1 ayat 6, ya. Semua malaikat harus sujud kepada Yesus. Itu gara-gara Filipi ya. Habis Efesus apa? Efesus Filipi 2 ayat 6. Yesus itu setara Allah, equal with God. Maka semua malaikat harus sujud kepada Yesus. Contoh lain misalnya Ibrani ya. Ibrani 11 ayat 26. Ternyata Musa itu menyembah Yesus Kristus. Penghinaan karena Kristus. Ya, karena Kristus lebih berharga dari harta Mesir. Contoh lain Galatia 3 ayat 8. Cuman Paulus yang diberi firman oleh Yesus untuk menjelaskan apa itu Injil. Injil telah diberitakan kepada Ibrahim, artinya Yesus yang roh sudah diberitakan kepada Ibrahim. Jadi Injil itu bukan kitab. Yesus yang roh diberitakan kepada Ibrahim, yaitu Melkisedek. Contoh lain misalnya sudah ya tadi Galatia 3 ayat 8, 1 Korintus 12 ayat 28. Hanya Paulus yang bisa menjelaskan tentang gereja Allah. Dan lain-lain nanti dibaca sendiri dalam description, ya. Karena otak manusia tidak paham ini sebenarnya firman dari Yesus Allah
Tapi kok aneh ya, lalu dipikirnya ini karangannya Paulus. Ya, clear ya? Yesus Allah Maha Suci dan juga yang Maha Tinggi bersemayam di tahtanya, tahta suci, tahta tinggi, yang maha mulia, yang maha besar, maha agung, maha besar, maha esa, maha kuasa. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah yang maha suci, maha tinggi. Gereja-gereja Tritunggal, Katolik, Protestan, Ortodoks semua sangat membenci Paulus. Demikian pula para Muslim gadungan, ya. Muslim gadungan seperti Don Kitan bin Otak Udang, ya, Yum Tongos bin Maskran, Felix Sialu bin Bopengan, termasuk Ngustad gadungan P.I. Peyang, termasuk Ngustad gadungan Wifi, termasuk Ngustad gadungan Maulana Mau Bentar, Maulama Mau Bentar, ya. Itu adalah pembenci-pembenci Paulus. Mereka mengira Paulus itu ngarang, padahal itu firman dari Yesus. That's it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, sebenar-benarnya Allah itu. Haleluya, amin.